Apakah sudah terbaca dengan jelas? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Jelas. Ya, baik. Saya tadi terkesan dengan suara Pak Andre. Boleh tolong dibaca judulnya, Pak Andre? Tidak usah on cam, nggak apa-apa. Ya, Pak. Ya, tolong dibaca judulnya. Membangun di atas batu karang. Terima kasih, Pak Andre. Saya atas kemurahan Tuhan ketika bekerja sebagai seorang asisten pas presiden di sebuah bank Singapura, pernah ada kunjungan dinas ke Bengkulu. Kalau rekan-rekan terkasih dalam Kristus pernah ke Bengkulu, ada benteng ini ya, Fort Marlborough. Banyak cerita menyedihkan karena benteng ini rupanya dibangun oleh banyak tenaga kerja atau buruh kasar atau kuli kasar dari India yang mereka katanya mau dibawa ke satu tempat yang baik, kalau nggak ke Sri Lanka, ke Afrika, nanti dibawanya ke Bengkulu. Dan mereka membangun. Yang hebat dari benteng ini adalah benteng ini tidak hancur oleh gempa bumi, tsunami, oleh topan, oleh badai, oleh yang kecil-kecil, lumut, oleh getaran-getaran kendaraan, oleh kegiatan-kegiatan. Nah, setelah saya yang indah adalah benteng ini, kalau kita lihat, itu dibangun di atas batu karang. Dan mereka membuat satu campuran semen, campuran ya alat perekat saat itu sementikum di beberapa daerah. Ini dulu masih agak tergenang, sekarang sudah banyak sekali tempat-tempat yang indah ya kalau teman-teman ke Bengkulu. Itu dibangun sehingga fondasi itu bersatu dengan batu karang. Ada kisah Raffles dan salah seorang anak buahnya di sini, mereka saling mengkhianati, dan ini satu tempat yang indah. Kalau ke Bengkulu yang terkesan adalah pastilah ke rumah Ibu Fatma. Di sana ada lukisan Basuki Abdullah yang 3 dimensi, kita bisa melihat dari berbagai segi. Kemudian kita bisa melihat ke rumah pembuangan Bung Karno, dan satu rumah yang dibangun oleh Bung Karno. Beberapa tempat yang di Bengkulu itu tempat yang nggak baik ya, di mana ada banyak motor, orangnya nggak ada, orangnya di dalam hutan-hutan untuk melakukan sesuatu. Mohon izin Pak Bimandaru Arya, tolong dibaca ini yang tertulis di sini. Atau petrol. Menurut Pak Bimandaru, kalau menyatu itu dengan batu karang jadi solid apa jadi tidak solid? Seharusnya jadi lebih solid sih Pak, karena batu karang juga udah keras ya. Mohon izin satu pertanyaan lagi, Gih, boleh ya Pak Bima? Iya Pak. Kalau menurut Bapak dari hasil pembacaan lihat YouTube, televisi, WA, email, salah satu penyebab gempa di Cianjur itu sangat merusak itu kenapa Pak? Salah satunya ada beberapa. Karena pusat gempanya kan dia ada di darat Pak ya. Di daerah Raja Mandala, Cipatat ya. Iya, karena ada pergeseran dari dugaannya masih dari pergerakan lempeng Cimandiri kan Pak ya. Iya. Nah, itu karena kedalamannya juga itu termasuk gempa yang dangkal. Jadi meskipun magnitudenya sekitar 5, cuman dia jadi lebih merusak gitu Pak daripada gempa yang biasa. Terima kasih banyak Pak. Ini Bapak jurusannya geologi ya Pak? Ya? Bagus. Baik, terima kasih Pak Bimandaru. Mohon izin ke Ibu Elizabeth Santi kalau monitor berkenan. Apalagi ya Bu yang membuat di Cianjur itu banyak sekali korbannya gitu. Yang kalau kita lihat itu dengan 2 slide yang di ini dan ini gitu hubungannya. Ibu Elizabeth monitor? Atau Pak Jaya? Boleh? Halo Pak Jaya? Nggak monitor ya? Kalau masih mute kali Pak, masih mute. Masih ya. Pak Jaya? Oke. Kalau siapa yang bisa? Sekarang saya tanya ke Pak Paul aja deh. Menurut Pak Paul selain sesar Cimandiri,
kemudian dangkal, itu kan tektonik ya. Apalagi dengan yang tertimbun dan sebagainya, asumsi bisa sampai 450 ke 500. Menurut Pak Paul kenapa ya, Pak? Ya, karena banyak bangunan yang roboh ya katanya, jadi mungkin fondasinya juga kurang dalam atau kurang kuat kali Pak. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan yang katanya roboh di sana, termasuk sekolah gitu. Bapak ini dari arsitek ya Pak, atau sipil? Jawabannya tepat sekali Istri Pak. saya arsitek Pak, jadi saya mungkin. Wah, menular ya, baik. Terima kasih banyak ya Pak, jawabannya tepat sekali. Rupanya saya ini orang dekat dengan Cianjur ya. Saya orang Sukabumi dari sejak kecil di sana, Bandung, Cibadak, Sukabumi. Sukabumi itu kota yang sangat akrab dengan gempa bumi. Saya tinggal di sebuah rumah Belanda, Jalan Salabatu, sekarang Jalan Surya Kencana. Itu rumahnya tinggi-tinggi. Mungkin untuk daun pintunya aja sekitar 1,80 meter lah. Ada yang 2 meter, kan bisa ayun-ayunan. Rumahnya tinggi-tinggi, kemudian supaya angin bisa gampang masuk. Kemudian walaupun rumahnya dari kokoh, tengahnya itu diselipkan ini Pak Paul, apa ya, bambu-bambu gitu. Tapi bambu yang tebal supaya dia bisa bergoyang. Semasa saya kecil sampai SMA di sana, itu kami hampir tidak pernah melihat ada bangunan yang lebih dari 3 lantai di Sukabumi. Memang dilarang. Sempat ketika saya SD itu ada satu daerah di daerah Sukaraja, Cibaraja, Geger Bitung namanya, itu rata dengan tanah. Tapi saat itu kan masih sepi sekali sehingga belum diekspos seperti sekarang. Nah, Cianjur ini dibandingkan dengan Sukabumi itu beda, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Cianjur ketika saya besar di Sukabumi adalah kota yang lebih maju. Kalau kita nonton film, selalu nonton filmnya ke Cianjur. Kemudian makanan lebih maju di Cianjur. Lalu lintas lebih maju di Cianjur. Sukabumi itu agak terbatas. Tetapi ketika ada tol Cikampek, perlahan mulai surut. Bus-bus malam yang biasanya lewat Cianjur, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Bus Bandung, Cianjur sampai dengan Sinalaya ke selatan itu udah mulai sepi. Toko-toko makanan manisan yang 1 bulan itu baru dijual. Tetapi sejauh yang saya lihat, karena anak saya sendiri seorang dokter, tugas di Cimacan dan di Ciranjang, saya lihat rumah-rumahnya itu beda dengan yang di Sukabumi. Termasuk di beberapa puskesmas saya ke sana. Kemudian ada yang mengerikan bahwa mereka sudah tahu bahwa ini akan bahaya. Semua orang tahu. Lembang, Bandung, Pengalengan, Cianjur, Sukabumi itu daerah lempeng sesar itu sudah sejak tahun 1930, 40, 50 sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY sampai dengan sekarang Pak Jokowi. Itu orang udah tahu daerah itu tanah milik mereka. Kemudian tanah yang miring. Nah, hal-hal ini yang membunuh. Yang mengerikan berikutnya lagi adalah ada banyak bangunan yang dibangun oleh pemborong yang kerjasama dengan para pejabat yang korup sehingga banyak, hampir 60% itu korbannya anak-anak. Kalau kita lihat televisi atau saluran WA, itu anak-anak ditaruh di bak belakang mobil angkot karena sudah begitu banyak yang meninggal. Jadi penting sekali kita punya satu landasan yang kuat. Penting sekali kita mendirikan bangunan hidup kita di atas satu dasar yang kuat. Saya mohon izin, Ibu Ira Rahmawati. Apakah monitor, Ibu Ira? Bisa di-unmute? Halo Ibu Ira, shalom. Shalom Pak, maaf. Oh, mohon izin Ibu, boleh bantu baca supaya kita interaktif ayatnya. Oh baik Pak, mohon maaf saya telat sebelumnya. Pembacaan dari Matius pasal 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu,
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, itu perkataan Tuhan sendiri. Menurut Tuhan Yesus ya, Ibu Ira, menurut beliau, orang yang dianggap bijaksana itu yang bagaimana, Bu? Yang lulusan PhD, Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, atau lulusan Sydney, Monash, INSEAD, NTU, NUS, atau yang bagaimana menurut Tuhan Yesus? Yang mendengar perkataan Tuhan atau firman Tuhan dan melakukannya, Pak. Baik. Ada yang ngejok saya nih, Bu Ira. Kamu tuh orang Indonesia, kalau Jumat masjid penuh, Minggu gereja penuh, Sabtu juga gitu. Tapi tingkat korupsinya tinggi gitu. Tingkat kerusakannya tinggi. Setiap 4 menit itu selebar 2 kali lapangan bola, hutan kamu hilang gitu. Yang malingnya nggak kira-kira. Ada yang 100 triliun, ada orang gereja, ada ketua sinode, yang saya tahu aja ada 2 gitu. Konteks ayat ini 1,5 perikop, apa yang terjadi dengan orang-orang tersebut? Mereka kan sering dengar firman Tuhan, setiap hari kita dibombardir dengan berbagai renungan. Apa masalahnya ya, Bu Ira? Masalahnya yaitu mereka mendengarkan firman Tuhan, misalkan 10 perintah Allah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, tetapi mereka tetap, maksudnya gini, antara firman yang diterima, didengar, tapi mereka tidak melakukannya, Pak. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi seperti itu sih. Terima kasih. Tepat sekali, Bu Ira. Itu kata orang Jawa itu jarkoni. Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Kita belajar salah satu dasar yang kuat adalah yang disebut dengan ikhtus. Ikhtus adalah Yesus Kristus Theos Ioesoter. Dasar kekristenan adalah Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Ketika orang Kristen dianiaya dari kekaisaran mulai dari Julius Caesar sampai Nero, Diocletianus sekitar 400 tahun, itu gambar ikhtus ini adalah gambar yang menguatkan, gambar yang menjadi tanda antara orang Kristen yang tinggal di katakombe. Katakombe itu penjara dan kuburan di bawah tanah di mana mereka beribadah. Kalau zaman Jerman Timur itu orang-orang yang harus pergi ke hutan atau ke tengah laut untuk berbagi firman Tuhan. Kita sangat beruntung ya bisa difasilitasi. Satu kali Martin Luther mengatakan, kalau saya mati saya ingin bertanya 2 hal. Yang pertama adalah, kenapa Allah begitu mencintai saya orang berdosa? Ketika malaikat berdosa jadi setan, ketika manusia berdosa, Bapa Sorgawi mengirimkan putranya. Sehingga kita pun belajar, kalau kita taat kepada Tuhan, kita kirim diri sendiri dengan uang sendiri. Anak saya seorang dokter misionaris, seorang pelayan, yang tingkat akhir, itu kita kirim anak sendiri dengan uang sendiri dan resiko sendiri, seperti contoh Bapak. Yang kedua, kata Martinus Luther adalah, saya ingin mengerti, Tuhan itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, banyak orang yang menyerang ini mengatakan, nggak mungkin. Trinitas nggak ada di Alkitab Trinitas. Nggak ada juga dikatakan di Alkitab langsung Tuhan Yesus itu Allah yang mana, bilang langsung nggak ada. Tetapi kalau Yesus bukan Tuhan dan juga bukan manusia, nggak mungkin ada Trinitas. Tidak mungkin ada penebusan. Tidak mungkin ada pengadilan. Tidak mungkin ada penyucian. Tidak mungkin ada kemuliaan. Jadi dasarnya itu bahwa itu Tuhan, Kyrios. Altissimo omnipotente. Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa. Altissimo omnipresent, Allah yang maha hadir. Altissimo omniscience, Allah yang maha tahu. Jadi saya pernah bertanya, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak ya mengenai mulia bisnis industri, yang mulia glass, yang properti, yang misalnya securities, capital market, ngerti nggak? Dia bilang nggak ngerti, Pak. Saya mohon izin lagi, Ibu Lena, di monitor, Ibu. Siap, Pak. Boleh dibacakan yang sebelah kiri, sola-solanya itu?
sola fide, sola gratia, sola Christus, sola scriptura, sola Deo Solus gloria. Christus, Ibu. Diulang pelan-pelan saja. Sola fide, Ya, sola gratia, ya. sola Christus, Solus Christus. solus Christus, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Yang pertama adalah kita harus sadar dasar yang kuat kita diselamatkan karena iman. Hak kita itu cuma satu. Yang pertama adalah hak kita itu cuma satu, yaitu kita ke neraka. Yang lain nggak ada. Yang kedua, sola gratia, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena Yesus Kristus, keberdosaan kita akan membawa nggak kemana-mana. Kita harus membayar dengan nyawa kita secara kekal. Kemudian keselamatan karena iman dan anugerah itu karena karya Kristus aja. Kenapa? Karena Tuhan udah janji di Alkitab. Kita nggak pegang buku, nggak pegang babon, nggak pegang primbon, tetapi firman Tuhan, sacra scriptura verbum Dei. Firman Tuhan ya. Alkitab adalah firman Tuhan, semuanya benar, tidak bersalah, dan tidak mengandung kesalahan. Dan semua kehidupan kita untuk soli Deo gloria. Kalau teman-teman Katolik mengatakan ayat Mariam Deo gloria, untuk semua, itu semua karena salib Kristus. Ya. Apakah Pak Boris ada monitor? Ada. Mohon izin Pak Amang, tolong bantu dibacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16. Nah ini Pak Ambarita, inilah Injil mini ya. Inilah orang bukan sesuatu ya. Orang tapi anak bayi pun tidak bisa tenggelam di situ. Luar biasa penyertaan Tuhan. Karena suaranya indah, mohon dibaca satu lagi ya Pak. Pak Ambarita mohon izin. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Yesus tidak bangkit, kekristenan runtuh. Kita lebih gila, lebih goblok, lebih bodoh, lebih bego daripada orang-orang yang kita dibohongin, kita di ghosting dalam hidup yang penuh volatility, uncertain, kompleks, ambigu, yang nggak jelas ini kita benar. Tapi puji Tuhan, itulah dasar yang kokoh. Yesus yang lahir, mati, turun dalam kenyaan maut, bangkit, naik ke surga, dan nanti akan menentang kita. Pengalaman ini juga membuat kita sadar bahwa satu saat kelak, bahwa kita akan dihakimi oleh Bapa Sorgawi di hadapan tahta kemuliaannya. Setiap detik yang kita pikirkan, setiap detik yang kita lalui, setiap uang, setiap rupiah, setiap pemikiran itu akan kita dimintakan pertanggungjawabannya. Itulah dasar yang kokoh bahwa Tuhan itu adalah Allah yang datang ke salib untuk kita hanya oleh anugerahnya, tetapi Yesus Kristus yang sama yang akan melemparkan ke neraka juga. Jadi harus seimbang, jangan sembarangan. Dia itu Tuhan, Kyrios, El Elyon, Yehova Jireh, Yehova Sama, Yehova Nisi, Yehova Sidkin, Yehova Shalom. Jadi kita sadar bahwa yang paling utama adalah bukan perasaan kita, bukan damai sejahtera, bukan sekadar teologi, doktrin, filsafat, tapi diuji oleh untuk menguji bahwa benar nggak nih yang ngomongnya sesuai firman Tuhan. Mari kita lihat satu tes saja. Ya. Di Bengkulu itu ada satu danau namanya Danau Dendam Tak Sudah. Itu ceritanya mereka ada sepasang kekasih yang nggak bisa ketemu. Saya sebagai seorang hamba Tuhan mengatakan saya ingin usul, diganti saja namanya. Ada yang tahu namanya yang saya usulkan? Pak Pau barangkali bisa menebak. Saya ganti aja. Saya ingin ganti jadi Danau Dendam Sudahlah gitu. Tapi sayang sekali, waktu itu wali kotanya di penjara, gubernurnya di penjara, wakilnya di penjara. Gantinya juga yang harus kita selesaikan supaya kita bisa menjadi seorang karyawan,
seorang pria, seorang suami, seorang istri, seorang ibu, seorang pemimpin, seorang patriot yang bisa seimbang di dalam karir, kesehatan, kerohanian, komunitas, kepemimpinan, intelektual, dan keuangan. Saya undang sekali lagi, siapa ya? Ibu Elizabeth bisa monitor saya, Ibu? Ya, Atau Pak. Pak Jaya? Ya, Pak. Ibu Elizabeth. Mohon izin dibacakan Ibu Elizabeth, ini perkataan Agustinus yang sangat terkenal. 1, 2, 3. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak mau. Tanpa Ulang. kita Tuhan tidak mau. Ya. Ulang sekali lagi, Bu. Agustinus Hypo. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa kita Tuhan tidak mau. Agustinus adalah seorang teolog yang besar. Jadi beliau mengatakan keseimbangan antara manajemen yang sehat, kerja keras, goal setting, kemudian prayer, preparation, iman yang sungguh. Jadi Tuhan bisa aja melakukannya sekali lagi. Nah, Ibu Elizabeth sekali lagi sebagai penyiar radio, tolong dibacakan. Tempat yang ini ya. Ya. Sejauh cinta kita kepada Allah, sejauh itu pula yang kita kerjakan bagi Dia. Jadi kalau kita kerja asal-asalan ya seperti itulah, asal bosenang, asal cari muka, gaya kata ke atas menjilat, ke samping nyikut, ke bawah nginjak, ya itulah kita. Kita belajar bahwa batu karang yang teguh itu didasarkan pada Yesus Kristus. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Kita sadar harus ada keseimbangan antara kerja keras, kerja cerdas dengan iman yang sungguh. Otoritas adalah pada firman Tuhan. Sejauh cinta kita pada Tuhan, sejauh itu pula yang kita kerjakan bagi Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu dikenal sebagai orang yang jujur, yang rendah hati, yang produktif, yang cuan, yang sehat, yang takut akan Tuhan. Terakhir, tolong dibaca. Jadi kalau orang Bengkulu itu mengatakan camkoha itu bagus. Saya ingin teman-teman yang ada di sini dibilang oleh Tuhan Yesus camkoha. Oleh orang yang takut akan Tuhan camkoha. Orang-orang yang ini nih contohnya ya. Sebagai penutup saya minta sekali lagi Pak Denis Andresa kalau monitor untuk membacakan ayat ini. Pak Denis, apakah beliau monitor? Kalau enggak Pak Bima Daru izin. Oh Pak Denis, monggo Pak Denis dibacakan. Silakan Pak. Dalam perkara yang besar ya. Oh sedang mute ya. Apa? Bermasalah ya. Di sini akan mendapatkan satu berkat yang much more abundant akan berpusat pada Kristus dan kita dikenal sebagai orang yang camkoha ya. Orang-orang yang kita bisa bercermin kepadanya sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita